Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsi wa midada kalimati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'da. Waalaikumsalam Om Said. Ya, mudahan sehat, afiat, berkah, rahmah, bahagia ya. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hakikatnya kehidupan ini bukan milik kita. Kita saja yang merasa hidup, kita saja yang merasa memiliki, kita saja yang merasa bahwa kehidupan ini untuk kita. Padahal sudah jelas bahwa segala sesuatu ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buka pandangan batin kita, buka mata hati kita. Pada saat kita melihat segala sesuatu, maka cantolkan hati kita sama Allah. Cantolkan hati kita sama Allah. Langsung kita pandang Allahnya. Langsung kita pandang Allahnya. Maka apapun jadi enteng. Apapun jadi nggak berasa. Apapun jadi nikmat. Apa sih yang bukan milik Allah? Dan kalau kita sudah bilang begitu, apa yang Allah nggak bisa? Semua Allah bisa. Amin, amin, Allahumma amin. Amin, Om Said. Apapun Allah bisa. Fa idza qada amran kun fayakun. Kalau Allah punya urusan, Allah punya kemauan, Allah tinggal bilang kun fayakun. Ada iradatullah, ada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku pada alam semesta ini. Yang berlaku pada kehidupan kita, pada kehidupan istri kita, pada kehidupan anak-anak kita, pada kehidupan seluruh makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah punya mau. Allah punya mau. Apa maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan dan menjadikan alam semesta? Dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam segala sesuatu berawal makhluk. Apa tujuan Allah menciptakan semua ini? Agar semua yang diciptakannya mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengakui keesaan, keagungan, kemahaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sangat berbahaya sekali. Satu-satunya dosa yang dikatakan di dalam Al-Quran yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah syirik. Ya, Mbak Pri, ya. Mudahan sehat, afiah, ya. Jadi satu-satunya dosa yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah syirik. Namun konotasi syirik selama ini kita sering berpikir bahwa menyembah patung, menyembah berhala, kemudian apa kita buat sesajen. Padahal syirik yang paling dekat itu adalah pengakuan akan eksistensi diri kita tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa kita sadari itu. Tanpa kita sadari. Sering muncul. Ternyata berhala-berhala itu ada di dalam diri kita. Berhala-berhala itu nempel sama akal kita. Berhala-berhala itu satu nafas
dengan nafas kita. Pada saat kita melihat anak-anak kita, melihat istri, kita bilang, duh, bagaimana cara saya ngasih mereka makan? Bagaimana cara saya ngasih kehidupan yang baik buat mereka? Padahal, jangankan buat ngasih makan mereka. Mbah Mul, ya Mas Mul, mudahan sehat, afiat, salam sama Om Didit, ya. Sehat, berkah, afiat, sukses, lancar semua urusannya, ya, bisnisnya, usaha-usahanya, semuanya, ya Allah mudahan, ya. Allah mudahin. Ya. Nah, sahabat-sahabatku, jadi lagi-lagi ketika kita memandang istri, anak, atau apapun yang kita pandang, kemudian kita berpikir bagaimana caranya saya bisa buat mereka bahagia, buat mereka senang, buat mereka kenyang, buat mereka macam-macam. Masya Allah, itu syirik itu. Itu syirik itu, nggak sadar kita. Jangankan buat ngasih makan mereka, ada buat kita makan aja. Kalau Allah nggak kasih, nggak bisa. Apalagi ngasih makan orang. Apalagi buat ngayain orang. Apalagi buat nyenangin orang. Nggak bisa. Tugas kita cuma ajak mereka kenal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajak mereka kenal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya bagaimana? Jadi misalkan kita ini dapat rezeki, ya, dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala rezeki, kita bilang dong sama istri kita, Dek atau Mama, ini Allah kasih rezeki kita. Kita bersyukur yuk. Ya, Om Hairul, ya, mudahan sehat, ya, afiat, berkah, ya, panjang umur, ya. Kita bilang sama dia, Dek, ini rezeki dari Allah, bukan abang yang cari, bukan abang yang dapat, tapi Allah sayang sama kita. Kalau bukan karena Rahman, karena Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kita nggak hidup. Siapa sih kita? Siapa kita ini? Makhluk yang lemah, yang tidak punya daya upaya, yang nggak punya kekuatan. Jangankan buat bergerak, mengedipkan mata saja, kalau nggak izin Allah nggak bisa. Jadi jelas kita sampaikan sama anak-anak kita, nah bersyukur ya. Ini ada rezeki dari Allah. Kita ajak mereka untuk connect sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus sadarkan kepada mereka bahwa yang mereka makan itu rezeki minallah. Rezeki minallah, dari Allah. Jadi hari-hari, walaupun kita naik mobil, walaupun kita tidur, walaupun kita makan, walaupun kita apa saja aktivitas kita, ya, kelihatan mewah barangkali, kelihatan borjuis barangkali, kelihatan apa saja, kita koneksikan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau udah begitu, keluarga kita atau siapapun yang bareng-bareng sama kita nggak jadi ngegedein dunia, nggak jadi ngebesar-besarin dunia. Misalkan pun mereka pengen jadi orang kaya, mereka sadar bahwa kekayaan yang mereka akan cari ini adalah kekayaan punya Allah. Kekayaan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maman Doblang, mudahan sehat, aktivitasnya lancar, panjang umur, tetap bisa berbuat apa saja. Komunitas berbuat saja, ya. Sukses, berkah buat Paman Doblang, ya. Kita sadar ini. Jadi ketika mereka ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi orang kaya, mereka sadar bahwa kekayaan itu bukan hasil usaha mereka, tapi mereka akan bersyukur, ya Allah makasih udah nitipin, ya, mempercayakan, mengamanahi rezeki yang lebih daripada makhluk yang lain. Jadi mereka nggak berat ketika bersedekah, ketika mereka berbagi, ketika mereka memberi dengan sesama, karena mereka sadar bahwa ini bukan punya dia. Di hatinya juga yang ada cuma Allah. Nah, jadi makna orang yang bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Cak Tofal, udah ngopi belum? Ngopi dulu Mbah, ngopi, ya, ngopi. Mudahan sehat, keluarganya bahagia, afiat, berkah, ya, panjang umur semua dalam kebaikan. Amin, Allahumma amin, ya. Nah, jadi
orang ma'rifat itu nggak mesti harus di gunung, nggak mesti harus menyepi dalam kamar, nggak mesti harus lari dari kenyataan hidup. Ini kadang-kadang kan orang berpikirnya, ya kita pergi aja dah nyepi ya, uzlah, khalwat. Nggak begitu. Ini nggak zamannya lagi kita betapa di ujung berung, nggak zamannya lagi kita bersemedi di dalam goa, enggak. Kita harus menghadapi realita dan kenyataan. Bahwa lini-lini kehidupan itu ya harus kita isi. Ya ada yang jadi dosen, ada yang jadi musikus, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi pegawai, ada yang jadi pengusaha, ada yang macam-macam gitu. Nah, semua lini itu harus kita isi karena kita memang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah, ya. Khalifatul fil ard, mengisi kolong langit bumi ini dengan berbagai kemaslahatan dan kemanfaatan. Dan kemaslahatan yang paling utama adalah mengembalikan semua eksistensi makhluk sebagai makhluk, ya. Dan menyatakan Allah Subhanahu wa taala saja zat yang memiliki segalanya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Jadi musyahadah, pandangan mata kita itu yang kita pandang asyhadu alla ilaha illallah. Makna musyahadah itu begitu. Asyhadu alla ilaha illallah. Tasyahud kita pada saat sholat makanya disebut inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mengajak pelakunya, ya, mencegah pelakunya daripada perbuatan keji dan mungkar. Aibi makna ketika syahadat mereka dalam sholat itu termaknai dalam kehidupan ini. Musyahadah, asyhadu alla, aku bersaksi ya Allah, tidak ada Rob yang menjadikan langit, menjadikan bumi, menjadikan matahari, menjadikan bintang, menjadikan rerumputan, menjadikan apa saja yang ada, yang aku pandang ini, kecuali Engkau ya Allah. Nah, la ilaha illallahnya itu harus hadir setiap saat, setiap waktu. Di setiap detak nafas kita, di setiap detak jantung kita, denyut nadi kita, tarikan nafas kita, la ilaha illallah. Tegaskan itu terus menerus, musyahadah, la ilaha illallah. Ya, apa aja kita balikin, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Enteng udah hidup enteng, Masya Allah. Om Hebni, Masya Allah. Kapan kita ngopi ding sanak, ya, mudahan sehat pian sekeluarga, ya, berkah, ya, panjang umur, banyak rezeki, ya, Insya Allah, mudahan sehat semuanya. Pandangan ini yang harus kita perbaiki. Sahabatku dan temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika salah pandanganmu, jika salah cara menilikmu terhadap segala sesuatu, maka musyrik itu. Inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu dosa yang amat besar, gitu. Amat besar sekali. Ya. Jadi makanya orang-orang tua kita, orang Jawa kuno misalkan, atau orang-orang tua kita lah ya, mereka nggak pernah menuhankan keris kok. Gak pernah menuhankan yang disebut jimat, tuh gak pernah, ya. Mereka gak pernah menuhankan benda-benda itu. Mereka menyadari bahwa benda-benda itu seperti mereka, makhluk yang bisa lemah, bisa diberikan kekuatan, bisa diizinkan untuk menolong, bisa diizinkan untuk membantu, ya, ataupun tidak sama sekali. Tapi kembali di setiap pengakuan, di setiap pandangan, di setiap musyahadah mereka, la ilaha illallah. Nah, ini penting banget, penting. Ya. Jadi kalau dapat duit, la ilaha illallah. Nggak ada duit, la ilaha illallah. Ada rezeki, la ilaha illallah. Ya, lagi sempit rezeki, la ilaha illallah. Lagi sehat, la ilaha illallah. Lagi sakit, la ilaha illallah. Ini konsep dalam pemikiran kita
la nafi wala dharra illallah. Nggak ada yang bisa kasih manfaat, nggak ada yang bisa kasih mudarat illallah kecuali Allah. La rozakun illallah, nggak ada yang kasih rezeki kecuali Allah. Om Hendri kakak sehat, afiah, berkah, ya. Semua minallah, ya, minallah. Makanya salah satu wirid dari Syekh Abdul Hasan As-Sazili, ya, Syekh Abdul Hasan As-Sazili, murid dari Syekh Abdul Abbas Mursi, guru dari Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, Sahibul Hikam. Ada salah satu wiridannya itu minallah billah lillah ilallah. Ya. Minallah billah lillah ilallah. Minallah billah lillah ilallah. Minallah billah lillah ilallah. Minallah billah lillah ilallah. Minallah. Semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadarin itu. Ketika menjalani kehidupan, billah, sertakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja aktivitas kita, billah, ikut sertakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'iyatullah, kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aku membersamai dimanapun kalian berada, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu dalilnya tuh. Jadi jangan dikira kita nggak pakai dalil. Orang-orang tasawuf itu punya dalil-dalil qat'i dari kalamullah. Ya, kalam-kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ya, dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Masya Allah. Bila tadi dia sadar nih, makan minallah, tidur minallah, apa hidup minallah, apa saja minallah, minallah. Ya. Baik buruk minallah, 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 minallah. Udah kita sadar nih konsep ya. Minallah itu pada tataran paradigma, konsep. Billah itu pada tataran aplikatif. Ya, aplikatif. Ya. Makan, minum, tidur, beraktivitas, menjemput rezeki, apa saja. Billah, sadarin kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabb, Engkau melihat, memandang, ya, Engkau mengetahui. Wa anta alimun biha wa basirul khabir. Engkau maha mengetahui apa yang tampak, apa yang tersembunyi, ya. Ya, tahu, Masya Allah, Masya Allah, ya. Masya Allah, Allah itu maha tahu, ya, maha tahu, ya, maha tahu, ya, Masya Allah. Lau anzalna hadal Quran, ya. Ini Quran, ya, subhanallah. Itu disebutkan di dalam surat Al-Hasyr itu, ya. Ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu musyahada, mengetahui, ya. Syahidallah, ya, kita harus menyaksikan akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, minallah itu pada tataran billah, pada tataran aplikatif. Nulis billah, baca billah, ngopi billah, apa saja billah, merasakan kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal, tangan kita itu nggak bakal bisa ngangkat minum kopi nih, misal minum kopi, ya, minum kopi. Sorry, ini kamera kena pakai kamera depan, jadi seolah-olah ini tangan kiri, padahal ini tangan kanan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau kita sadar bahwa tangan kita ini nggak mungkin bisa mengangkat gelas ini, mulut kita nggak bakal bisa merasakan, menghirup kopi, lidah kita nggak bisa merasakan bagaimana pahit, manis, sedapnya tuh kopi, ya. Masya Allah. Semua activity ini, begini, semua activity ini, kalau bukan biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak mungkin jadi. Nah, maka pada saat kita apa saja, hati kita tuh langsung nyantol, ya, billah, bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah ya Rabb, Masya Allah, gerak ini, ya, pandangan mata ini, semua billah. Nah, ilallah itu pada tataran maqasid atau outputnya. Yang kita lakuin itu harus lillah, harus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cari rezeki, misal, ya Allah, saya niat jadi orang kaya. Supaya apa? Supaya saya bisa menampilkan wajah Islam ini jauh lebih indah, jauh lebih baik, jauh lebih cantik, sehingga orang-orang melihat Islam itu mulia, melihat Islam itu gagah, melihat Islam itu indah, gitu loh, ya.
niatkan lillah, maqasid. Jadi boleh berdoa minta kaya, tapi jadikan kekayaan itu sebagai wasilah untuk musyahadah. Ya Allah, saya dagang. Buat apa saya dagang? Ya. Saya ingin ngebuktiin bahwa orang-orang yang dagang ini, orang-orang yang berikhtiar ini adalah orang-orang yang amanah, orang-orang yang jujur, orang-orang Islam, hamba-hambamu yang bisa memberikan keteladanan di dalam dunia perdagangan. Ya. Jadi politik, jadi apa saja, no problem. Asal outputnya adalah lillah. Outputnya lillah. Ya. Jangan sampai bighairillah. Itu syirik itu. Kalau bighairillah itu musyrik. Ya, musyrik. Nah, yang terakhir adalah ya, ilallah. Kita akan kembali semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mbak Yani Neri sehat, afiah, berkah. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabatku yang dirahmati Allah, mudah-mudahan 4 hal ini ya bisa menjadi bekal kita dalam mengisi kehidupan hari-hari. Minallah, billah, lillah, ilallah. Jangan salah ya. Minallah, billah, lillah, ilallah. Minallah, billah, lillah, ilallah. Minallah, billah, lillah, ilallah. Minallah, billah, lillah, ilallah. Saiful Kliwon ya, dan sehat, afiah, berkah ya, insyaallah. Terima kasih. Salam kangen, salam rindu buat semuanya ya. Sekali lagi mudahan kita semua diberikan kesehatan, keafiahan, keberkahan, kebahagiaan, kecukupan, rezeki ya, keluarga yang soleh-solehah, suami yang mendamaikan, istri yang membahagiakan, anak-anak yang menyenangkan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi kalau pengen dapat qurrata a'yun harus menjadi ya muttaqina imama ya. Jadi orang kadang-kadang pengen qurrata a'yun, pengen dapat istri yang soleha, dapat anak yang soleh-soleh, dapat orang-orang yang hebat. Om Ali Fitri Nur sehat selalu, berkah ya, sukses. Tapi dia lupa menjadi lil muttaqina imama, menjadi imam yang bertakwa, imam yang baik, imam yang soleh, imam yang menyenangkan. Jadi segala sesuatu itu kalau dalam bahasa kausalitas sebab akibat itu ya, kalau ente pengen istri ente jadi istri yang bisa membahagiakan, ya injeksi dulu dia dengan kebahagiaan ya. Kalau anak-anak kita pengen kita jadiin orang-orang yang soleh-soleha, kita injeksi dulu mereka dengan keteladanan ya. Maka insya Allah ketika balancing, keseimbangan itu terjadi, maka doa-doa kita mewujud, mengejawantah, terterjemahkan dalam kenyataan hidup sehari-hari. Sukses, berkah selalu buat seluruh all brother, all sister ya. Fikuli makan, fikuli zaman ya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini kita punya pepaya ya. Pepaya yang tuh masya Allah